Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kayaknya kemarin nggak sempet bikin video, maklumlah kesibukan ya. Baru sekarang update lagi ya. Tetap semangat, tetap klik petir juga. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin. Langsung aja ke informasinya, yaitu ada beberapa informasi yang udah gua save, udah gua susun ya. Itu terkait apa sih yang ada setelah hackathon gitu. Maksudnya hackathon itu kan baru selesai. Kemarin kita tahu tanggal 5 Maret atau 6 Maret buat waktu sana ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini nggak banyak sih informasi, cuman kalau menurut gua ini cukup luar biasa perkembangannya gitu, dan sudah santer banget gitu, sudah rame banget, digadang-gadangkan gitu kan, atau viral bahwasanya bisa dikatakan apa ya, barter global lah itu. Dan juga nggak tahu, cuman menurut informasi sebelumnya yang udah gua share juga di video yang sebelumnya, itu kalau di Cina itu sudah dari tanggal 28 Februari ya gitu. Kita tahu banyak lah video, banyak foto-foto penampakan lah gitu, bahwasanya toko-toko atau mall-mall sudah mulai berjalan ya itu di Cina, di daerah kayak Vietnam, terus Korea mungkin juga sudah banyak lah itu yang udah mulai menjalankan. Nah, informasi kali ini gua nggak cuma apa sih bahas soal khususnya barter global ya, dan bener nggak sih itu, terus apa saja prosesnya atau kemungkinannya seperti apa gitu kan, atau gua mungkin di sini ada sedikit gambaran lah gitu, bahwasanya bagaimana barter global itu bisa terjadi ya kan, karena kan kita tahu tanggal 14 itu P-Day ya, hari ulang tahunnya Pi Network gitu kan. Ya kita lihat sajalah gitu. Cuman barangkali dengan informasi yang akan gua share ini bisa sedikit menambah untuk kita semua informasi terupdate dari Pi Network ya. Kita langsung aja, ini tadi gua udah sempet save, terus udah gua terjemahkan juga. Kita baca bareng-bareng aja. Gua juga belum baca seperti biasa lah ya. Ini tadi Cina lah ya kayaknya ini. Kita tahu bisa dikatakan Cina itu sudah merupakan acuan ya kan, dari pioner terbanyak, penambang terbanyak, dan harga konsensus yang apa sih namanya untuk sementara ini paling banyak digembar-gemborkan kan dari Cina ya. Walaupun kita tahu di negara Eropa dan Amerika itu juga mengajukan harga konsensus ya. Dan kita tahu Cina itu anti hoax. Oke, kita baca bareng-bareng aja, karena gue juga belum baca sih, lebih asik baca bareng-bareng ya. Oh, itu atasnya hidup ini damai, asik ya. Tujuan 1, nah, langsung aja untuk barter. Pengalaman pertama bahwa kue kita belum sampai untuk menghasilkan nilai. Ini bahasanya suka gini ya, kalau yang dari Cina tuh kadang dari ada bayi, ada apalah gitu. Ini dibahasakan di sini untuk barter pengalaman pertama bahwa kue kita belum sampai untuk menghasilkan nilai. Maksudnya ya kadang kue ini kayak kemarin bayi ya, jelas lah Pi Network ya, atau Pi Network ini di sini dikatakan tujuan 1 untuk barter ya kan. Pengalaman pertama bahwa kue kita belum sampai untuk menghasilkan nilai. Nah, disebut pengalaman pertama mungkin kemarin itulah harga apa sih namanya pas tanggal 25 Desember ya. Kayaknya seperti itu gitu loh. Karena apa? Walaupun itu sudah ada nilainya, dianggap mungkin sama Cina itu belum ada nilainya, karena itu hanya pertama masa mainnya tertutup, yang kedua kan hanya berlaku di Cina saja yang lebih banyak, walaupun di beberapa negara lainnya juga
sudah mulailah, tapi kan tetap belum deal secara global. Itu loh, mungkin kenapa di artikel ini mengatakan bahwasanya kue kita belum sampai untuk menghasilkan nilai. Mungkin dalam artian tanda kutip nilai itu secara global ya, gitu. Terus yang kedua, untuk membuat konsensus. Nah, terus yang ketiga, melalui barter offline tuh, lebih banyak keluarga dapat dihubungi, instruksi langsung dimungkinkan, dan data teknis sempurna, sehingga lebih banyak keluarga harus menyelesaikan operasi dasar untuk mendapatkan sertifikasi. QAC dapat lulus dengan lancar. Keberhasilan jaringan PI datang dari segala arah, dan komunitas merupakan komponen penting, dan tanpa partisipasi aktif dan konsensus terpadu dari ujung tombak masyarakat luas, keberhasilan jaringan PI pasti akan menghadapi kesulitan, dan waktu pembukaan jaringan PI mainnet akan jatuh. Kami memiliki lebih dari 1 juta PAU di Hebei, dan ada hampir 200.000 sukarelawan di komunitas yang sehat. Jaringan PI belum membuka mainnet. Oke. Tetapi komunitas kekayaan Hebei kami telah berupaya keras ke sektor kekayaan PI dalam tindakan nyata. Dalam setahun terakhir 11.000 orang telah berhasil menukar PAI yang tidak melebihi dompet QAC dan Misapa, atau tidak termasuk produksi gratis yang dibagikan untuk banyak orang tua. Produk minyak organik, alkohol, sepatu pembersih udara, alas tidur, dan berbagai daun teh setiap hari kebutuhan, departemen store kecil, minuman kesehatan, dan lain-lain bernilai lebih dari 6 juta yuan, semuanya seharga konsensus ya, 300 ribuan itu di barter sekaligus berlabuh dengan banyak pedagang. Wah, ini apa ya, blak-blakan banget di sini. Apa sih artikel ini ya, gitu. Jadi di sini bisa dikatakan menyelesaikan operasi dasar untuk mendapatkan sertifikasi QAC gitu kan, dapat lulus dengan lancar. Terus keberhasilan jaringan PI dari segala arah. Nah, ini secara offline dikatakan ya kan di sini. Jadi ya bisa dikatakan apa ya namanya ya, offline itu kan mancing-mancing lah gitu, supaya gitu semua orang yang terhubung di PAI Network bisa melihat juga gitu loh, bahwasanya harga konsensus yang digalakan atau yang apa ya namanya diajukan terus-menerus sama Cina ini gitu loh, ini sudah benar-benar terrealisasi lah ya, dalam artian seperti itu. Dan banyak juga di situ produk-produk yang dibagikan untuk banyak orang katanya di situ. Pokoknya dengan harga gitu konsensus gitu, sekaligus berlabuh dengan banyak pedagang. Nah, ya dia dikatakan berlabuh dengan banyak pedagang kan karena barter online pastilah ya, karena peer to peer gitu kan. Karena mungkin di sini secara offline dikatakan ya berarti peer to peer, atau mendatangi langsung gerai-gerai yang tersedia khususnya di Cina ya. Itu ini cuman sebatas keterangan bahwasanya sampai saat ini gitu Cina masih terus di sini dikatakan berupaya keras ya gitu. Dia mengatakan kami telah berupaya keras ke sektor kekayaan PAI dalam tindakan nyata katanya. Kita makanya tetap ya mendukung, jangan sampai menjual koin PAI itu dengan harga yang murah lah tentunya ya. Tetap sesuai dengan harga konsensus yang untuk saat ini masih sementara berlaku. Oke. Terus ini dari tweet ya. Pelopor di seluruh dunia mengetahui katanya berita yang mengejutkan. PI Barter Mall, maksudnya pemilik grup Alibaba. Ternyata Alibaba Group adalah pemilik PI Barter Mall gitu. Jadi yang kemarin jadi yang barusan digadang-gadangkan bahasanya bakal ada barter global ya gitu. Nah, Alibaba kita tahu ya dari Cina lah kalau nggak salah seperti itu ya. Itu
memiliki yang punyanya lah, bisa dikatakan pemilik Pi Barter Mall ya. Mungkin dalam artian kan kita tahu nih ada Picheng Mall, terus ada Paising Mall, ada banyak lah dari Cina. Nah ini ternyata gitu loh bahwasanya Pi Barter Mall itu punya Alibaba ya, Alibaba Group. Wah luar biasa ya, ini bisa dikatakan terbesar setelah Picheng Mall, atau mungkin bisa Pi Barter Mall yang lebih besar ya. Terus ini dari Piamen Al Said, tadi gua sempat biasa gentayangan. Hanya untuk memastikan, katanya begitu dompet ada di blockchain itu ada di sana selamanya. Tidak ada yang bisa menghapusnya dan tidak ada yang bisa mengontrolnya tanpa password. Oke. Tidak ada rencana untuk membakar Pi yang tidak diklaim akan dikembalikan ke grup reward mining. Oke. Ini terjemahan dari moderator ya, nggak mega moderator sini, dari moderator, mungkin moderator secara internasional ya. Itu dikatakan tidak ada rencana untuk membakar Pi. Waktu itu sempat mungkin belum kali ya, atau mungkin ada perubahan bahwasanya waktu itu untuk akun yang tidak aktif, terus untuk kayak akun-akun robot, akun palsu itu kan sempat digadang-gadangkan akan gitu loh, akan dihanguskan ya gitu, atau dibakar, yang nantinya setelah itu ya dikembalikan ke, di sini dikatakan dikembalikan ke grup reward mining atau bonus menambang ya. Jadi banyak tuh, kita tahu banyak robot, banyak akun palsu ya. Nah itu katanya nggak jadi dibakar atau dihanguskan, tapi diklaim akan dikembalikan ke grup reward mining atau bonus para penambang yang banyak lah. Kita tahu yang di dashboard terbaru itu kan ada booster melalui referral, terus banyak lah ya security circle gitu. Oke. Dan validator juga kebagian kayaknya ya tuh. Oke, nah ini yang paling hot kayaknya nih berita ya. Sebentar lagi rupiah digital terbit. Ini penjelasan bos Bank Indonesia. Jakarta CNBC Indonesia, Bank Indonesia mengumumkan akan mulai meluncurkan pengembangan Central Bank Digital Currency. CBDC. CBDC atau proyek Garuda Digital alias rupiah digital pada Juli 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur BI Peri Warjio dalam acara High Level Seminar ASEAN Matters Epicentrum of Growth pada Senin berapa itu 6 Maret ya, baru kemarin berarti. Indonesia, kami sudah menerbitkan makalah kami. Mulai bulan Juli kami akan mulai desain proyek ya, katanya. Nah ini masuk ke pembahasan yang kemarin videonya udah gua share ya, bahwasanya koin digital itu udah resmi. Terus ada Citibank juga yang jelas gabung dengan Pennytalk ya kan, kita tahu. Nah di sini merupakan sebuah kabar bagus ya. Soalnya apa? Ini ada keberlanjutan gitu loh. Keberlanjutan kemarin kan nggak sempat dikatakan lah, nggak sempat dipublikasikan gitu. Bahwasanya dari peresmian atau resminya dikatakan koin digital lah seperti itu ya. Itu tanggalnya tidak disebutkan. Nah di sini sama bos Bank Indonesia katanya atas nama Peri Warjio itu mengatakan tanggalnya ya. Di situ pada Juli 2023. Oke, bulan Juli ya. Sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli lah. Oke. Kita tunggu saja. Dan ini tadi sempat gue mikir gini. Di sini kan dikatakan digital alias rupiah digital gitu loh. Gua nggak tahu apakah nantinya mata uang digital Pennytalk itu seperti yang dikatakan, kalau nggak salah waktu itu Core Team atau Dr. Nicholas atau Dr. Cheng Diovan ya sempat mengatakan
kita tidak mungkin menghilangkan uang fiat atau konvensional ya, uang yang kita belanjakan setiap hari sekarang ini. Itu terlalu mustahil, membutuhkan waktu gitu kan, mungkin sampai puluhan tahun. Tapi gitu, itu pay network bisa berdampingan itu kan, atau saling melengkapi lah itu kan. Karena beberapa bulan lalu itu di daerah-daerah di negara-negara kayak misalkan dikabarkan loh ini ya, gue sih kalau untuk riset langsung ke sana kan nggak mungkin, cuman gue sempat dengar itu di Korea, Jepang, pokoknya banyak yang sudah, bahkan Cina sudah hampir tidak menggunakan uang kertas gitu loh. Nah ini Indonesia tidak mau ketinggalan gitu kan, bakal menerbitkan juga digital rupiah ya, atau rupiah digital gitu. Nah mungkin ini yang jadi lebih logis kan, kita rupiahnya saja sudah pakai digital ya kan. Nah sebenarnya sudah kayak misalkan contoh ya, di SPBU kita misalkan mau bayar tuh pakai barcode lah, seperti itu. Di dalamnya kan sudah ada rupiahnya. Nah itu digital. Terus kayak pembayaran e-tol gitu kan, tuh kita pakai digital juga itu. Nah untuk sementara ini mungkin itu belum secara nasional atau menyeluruh se-Indonesia ya. Nah dengan adanya pengumuman ini atau berita ini, mungkin nantinya setelah bulan Juli 2023 itu bakal diresmikan untuk seluruh Indonesia, walaupun itu secara bertahap nantinya. Kita tahu kan kayak mak-mak lah gitu ya, apalagi yang udah lansia kan gak bisa ngerti langsung gitu loh bagaimana nih caranya. Nah tetap makanya akan berdampingan dengan uang fiat ya, begitu juga pay network ataupun rupiah digital atau digital rupiah ya, seperti itu. Oke, seru banget ini. Terus kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini hackathon selesai dan persiapan mainnet akan segera dimulai. Oke, nah gue seperti biasa melihat lebih ke perkata lah gitu kan. Di sini dikatakan hackathon selesai dan persiapan mainnet akan segera dimulai. Ingat loh, persiapan mainnet itu garis bawahi ya, persiapan mainnet, bukan persiapan open mainnet gitu loh. Apa mainnet? Mainnet kan singkatan gitu kan, singkatan dari main network, atau ya bisa dikatakan memperluas jaringan gitu kan. Tuh, nah itu akan segera dimulai gitu. Ini saja dalam artian masih dikatakan segera dimulai gitu kan. Hackathon selesai dan persiapan mainnet akan segera dimulai ya. Ingat, persiapan mainnet, persiapan mainnet, bukan open mainnet. Oke, jelas ya. Terus kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini pihak hackathon akan berakhir hari ini pukul yang kemarin ini ya, pada tanggal 5 Maret lah. Apa pendapat Anda tentang hackathon yang diselenggarakan oleh Pikortim pada tahun tentang kuartal 1 itu, Q1 itu ya, kuartal 1 tahun itu kan. Itu pada 2023, maksudnya di kuartal pertama lah ya. Ini tahun 2023 ini kan hackathon berjalan kemarin itu, dan ini sudah masuk ke kuartal kedua gitu. Nah, pendapat Anda tentang hackathon di kuartal pertama itu yang diselenggarakan oleh Pikortim pada tahun 2023 ini gimana gitu kan? Pendapatnya bagaimana? Apakah bagus? Apakah sukses gitu kan? Apakah benar-benar terjadi utilitas yang bertambah semakin banyak seperti itu? Oke. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Di sini impian terindah para perintis akan menjadi kenyataan. Amin. Bersiaplah dari sekarang. Pay Network Market buka mainnet 14 Maret 2023 ya. Simak berita mengejutkan ini dan jangan lupa bagikan dengan perintis lainnya. Oke. Nah, di sini buka mainnet 14 Maret ya 2023. Ini dari P-World News. Kalau secara konteks kan buka mainnet berarti open mainnet ya.
gitu, 14 Maret 2023. Cuman yang tadi dikatakan sama apa nih, salah satu pikor tim lah gitu, Konzi kalau nggak salah, ini namanya persiapan mainnet gitu, hakatan selesai. Dan di sini dikatakan lebih jelas lagi, buka mainnet tanggal 14. Maksudnya apa, cuman baru dibuka ya kan? Dan gini loh, apa sih, gue pribadi jujur aja ya, jarang banget lah ngebahas namanya open mainnet channel Mang Adun. Mungkin yang udah biasa stay di channel Mang Adun tuh udah nggak aneh lah ya ketika ada istilah open mainnet gitu kan. Itu sebenarnya gue sampai bilang gitu, kalau misalkan nggak ada lagi berita kecuali open mainnet, baru gue bakal ngumumin lah atau membuatkan video tentang open mainnet gitu, kalau tidak ada berita lagi selain open mainnet. Makanya gue jarang banget bahas open mainnet, bahkan terbilang nggak pernah lah, bukan anti, tapi gue lebih kesuka ke prosesnya seperti itu ya gitu. Di sini saja dikatakan buka mainnet 14 Maret 2023. Gue sendiri mengartikannya gitu loh, bukan open mainnet gitu, tapi mainnetnya tuh dibuka jaringannya itu gitu. Nah, di sini kan tidak dikatakan secara global. Di situ ya. Tuh. Di sini apa nih, API Network Market ya kan, di situ ya kayak tadi tuh ya barter lah seperti itu secara global gitu kan. Itu cuman ya di sini tidak dikatakan gitu kan. Karena gini nih yang gua ingat ya, Dokter Nicholas atau Kortim juga udah pernah bilang, selain yang tadi gua bilang masalah akun palsu, akun robot, akun pokoknya yang nggak jelas kayak gitu bakal diberantas gitu. Nah, ini marketplace yang scam gitu, yang jahat juga gitu, itu akan benar-benar diseleksi lah gitu loh. Mungkin dengan adanya dimulainya barter tanggal 14 ini, mau global ataupun tidak, itu salah satu proses menurut gua, salah satu proses pikor tim gitu kan, untuk benar-benar mengetahui adanya transaksi. Nah, di situ kan transaksinya sesuai harga konsensus tidak kan gitu. Karena banyak, kita tidak bisa namanya tanda kutip lah ya, para penyerok kayak gitu, kita tidak bisa mengawasi atau gitulah. Kortim tidak bisa banyak kejahatan intinya di dunia digital gitu kan. Makanya untuk bisa mencegah atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau mengamankan pioner gitu kan dari semua tim penyerok atau bisa dikatakan orang-orang jahat kayak gitulah. Nah, mungkin dengan diadakannya dimulainya barter gitu kan, untuk apa? Untuk diambil per transaksi, karena kita tahu setiap transaksi yang terjadi di Pi Network itu sudah masuk secara otomatis ke perdata ya, dan itu diawasi oleh artificial intelligence ya gitu, atau kecerdasan buatan. Oke. Nah, di situ ada tuh detail transaksi. Nah, transaksi yang mana saja nih yang kira-kira ya bisa dikatakan nggak sesuai lah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Kortim kayak gitu ya. Ya kalau misalkan nggak sesuai harga konsensus kan itu beda dengan yang lain, kerusak. Nah, kemungkinan disitulah ketahuannya, baru di situ setelah semua. Karena pernah dengar juga, pernah baca, pernah menginformasikan juga gua, salah satu keinginan Dokter Nicholas dan Kortim itu ketika setelah terjadinya open mainnet itu tidak ada lagi marketplace scam gitu kan, pokoknya kejahatan itu loh. Nah, mungkin ini salah satu ya, ini sih asumsi gua aja gitu, ini salah satu proses pikor tim untuk tanda kutip memberantas orang-orang jahat ya di dalam Pi Network itu sendiri. Oke, kita lihat saja nanti.
Nah ini tadi kan karena katanya simak berita mengejutkan ini dan jangan lupa bagikan. Nah ini gambarnya mirip ya, yang di paling bawah sama yang ini gitu kan. Mungkin kesini larinya gitu. Kabar baik, pasar jaringan Pi buka mainnet. Nah kan yang tadi itu di sini dari Hoka News. Pi Network di awal tahun 2023 cukup heboh di kalangan pecinta cryptocurrency. Koin dibuat oleh Dr. Nicholas pada tahun 2019. Gua nggak bisa full artikel ya, walaupun gue menyimpannya gitu kan, tapi yang jelas sudah dirangkum di situ. Gue nggak bisa karena takutnya kena klaim hak cipta. Ini cuman penampakan saja dan sedikit apa namanya ya, kesimpulan dari sambung berita ya gitu. Kalau soal mau baca-baca silahkan masuk saja ke Hoka News. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini. Daftar perusahaan pertama yang mendukung Pi Network. Ini ada Adidas, Mercedes, Toyota, Tesla. Nah, gue berhenti di Tesla deh. Ini bener enggak gitu kan? Karena kan kemarin sempat mencuat lagi gitu kan, informasi digadang-gadangkan lagi bahwasanya Elon Musk gitu kan udah mulai ya apa ya, deket lagi lah dengan Pi Network gitu. Gue sampai di grup gue ada salah seorang yang informasinya sering banget gue share juga gitu kan. Itu gue pertanyakan, Pak, gue bilang gitu ya, ini soal Elon Musk dan Pi Network, gue bilang gitu, ini sampai sejauh mana sih untuk saat ini gitu. Dan beliau juga belum bisa menginformasikan secara detail karena yang gua minta di situ perdatanya atau keterangan jelasnya, apa ada link, apa ada postingan, apa ada pemberitaannya kan. Nah, karena untuk sementara ini masih belum kejelasan ya, kita anggap sajalah itu kan, itu kita anggap saja ya, mungkin sudah terikat tapi main rahasia-rahasiaan sih gitu kan. Elon Musk-nya nggak mau ngomong langsung, nggak mau berdampingan dengan Dr. Nicholas secara langsung gitu kan, ngobrol berdua atau bikin video ke Pioneer gitu kan. Itu kan ya hal-hal kayak open mainnet. Kita tahu open mainnet dirahasiakan sekali ya gitu loh. Dan kenapa? Karena Tesla itu kan, Elon Musk itu kan orang salah satu pengusaha terkaya gitu. Itu yang luar biasa ya. Kalau soal yang lain tuh kayak Duain International, terus Edition Disney, Walmart, wah yang lain lah, Starbucks, Netflix, kayak gitu-gitu, gua sebenarnya nggak udah jelas lah itu mah ya, banyak sudah penampakannya gitu. Alibaba juga apalagi. Terus dikatakan, kita lanjut ke ini aja, konferensi pengembangan ekologi global. Nah ini yang mungkin kemarin di San Francisco ya, konferensi pengembangan global hacking pada tahun 2003 secara resmi akan berakhir. Nah ini yang hackathon ya, penyerahan karya ekologi tim pengembangan telah berakhir di tanggal 5 Maret. Tim inti sedang menyiapkan, nah berarti sama seperti yang tadi Kozil bilang ya, Koji siapa tuh, salah satu moderator itu, menyiapkan penyaringan aplikasi tuh. Jangan-jangan bener nih yang gue bilang kan, menyiapkan penyaringan aplikasi ekologi. Gue ya syukurlah kalau bener ya, asumsi gue gitu, yang memenuhi syarat untuk daftar browser. Wow banget ini, 14 Maret tahun ini akan mengantarkan hari P yang sangat dinantikan seluruh pioner dunia. Gue baca dulu ya, ini inti akan mengadakan acara langsung keempat peluncuran resmi jaringan fotografi Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepada teknologi. Hari tersebut memiliki beberapa rencana yang sedang disiapkan tim inti, akan secepat mungkin untuk mewujudkan upaya yang terdesentralisasi untuk membangun ekosistem jaringan Pi Network dan menciptakan hal-hal yang belum pernah dilihat di dunia. Maksudnya belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tetap semangat untuk seluruh pioner dunia, kesuksesan kita semua sudah hampir tiba. Ini gue jujur apa sih namanya ya, kok ngepas ya. Tadi gue padahal bahas masalah ini ya, nyaring masalah aplikasi, kenapa dibuka mainnya tanggal 14. Nah ternyata sama ke misalkan ya, gue sih namanya maklum lah dari anak petani ya, pernah gue kayak buka gerbang itu kan, bokap gue misalkan punya bebek, disortir tuh, ada yang punya orang enggak kayak gitu ya. Dan ini kenapa di sini juga dikatakan, itu gue contoh aja, dikatakan di sini menyiapkan
tim inti sedang menyiapkan penyaringan aplikasi ekologi yang memenuhi syarat untuk daftar browser. Ini gue jujur aja, gue baru baca ini, gue lebih suka baca bareng lah. Cuman gue nggak nyangka kalau feeling gue bakal terjadi seperti itu, gitu loh. Wah, ajib. Ya mungkin karena gue kan sering update informasi, terus sehingga kan gue melogikakan lah istilahnya gitu kan, bagaimana sebagusnya. Wah, ini mantap ini pokoknya. Oke, disaring ya. Oke, berarti sesuai yang tadi gue bahas ya, intinya bahwasanya semua aplikasi yang nantinya daftar di browser bakal disaring mana yang sesuai gitu kan persyaratan Pi Network atau Pi Core Team, dan mana yang tidak silahkan mental. Oke, wow, ini penampakan ya. Itu harganya udah 0, oke, kita tahu itu dari phishingsin.com, dari Brainstorm tentunya ya, web browser. Itu sempat sampai ada yang bilang ini kalau udah begini katanya, kalau udah begini tuh pertanda gak bakal lama lagi. Oke, semangat ya. Terus ini dari Dr. Cheng Diopan, apakah Anda akan menggunakan koin Pi untuk membayar dalam kehidupan sehari-hari Anda di masa mendatang? Yes ya, pasti ya. Update nih Dr. Cheng Diopan setelah sekian lama ya, di situ tanggal 7 Maret 2023 ya. Ini dari Dr. Cheng Diopan lagi, harap siapkan koin Pi yang cukup untuk kehidupan masa depan Anda. Oke, ya mudah-mudahan lah ya. Maksudnya apa? Harap siapkan, siap-siap aja udah buat belanja. Barangkali seperti itu loh. Karena kan bahasa Dr. Cheng Diopan beda ya dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Oke, kita masuk ke informasi selanjutnya. Kami telah menerima beberapa kiriman yang bagus sejauh ini. Terus kirimkan Pi video Anda selama beberapa minggu ke depan. Kami akan membagikan beberapa favorit kami menjelang akhir bulan. Jangan ragu untuk merekam video dengan teman-teman Anda juga, gitu. Berarti katanya apa ya namanya di sini, terus kirimkan. Jadi kita kalau ada video mungkin dikirimkan kemana, gue juga nggak tahu apa ini termasuk apa namanya sisa hackathon lah, bisa dikatakan seperti itu ya, atau secara global, karena billing gue emang seperti itu, tidak secara langsung. Pi Core Team juga pasti update loh, gitu kan ya, semua apa kayak informasi di YouTube, di media sosial Twitter maupun Facebook, pokoknya semua gitu. Makanya di sini katanya terus kirimkan gitu video Anda selama beberapa minggu ke depan. Kami akan membagikan beberapa favorit kami menjelang akhir bulan. Jadi mungkin ada video dari teman-teman pioner di sini dikatakan ya gitu, untuk yang nantinya yang wah mungkin seperti itu bakal jadi apa yang sesuatu yang luar biasa dipertunjukkan ke publik, mungkin seperti itu ya, sama Core Team langsung. Oke. Nah, ini yang luar biasa juga. Tadi gue sempat play di grup videonya, cuman di sini seperti biasa gue nggak bisa play. Cuman pada intinya, Ketua Dana Moneter Internasional, kami akan mengadvokasi mata uang digital platform publik yang memungkinkan seluruh negara untuk secara bebas mentransfer mata uang legal untuk memperdagangkan CBDC. Hanya Pi Network yang dapat melakukan ini. Oke, nyambung ya CBDC sama yang tadi apa Ketua Bank Indonesia. Oke. Oke. Kiranya informasinya udah panjang ini ya, tapi seru. Oke. Thank you buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Oke, thank you. Terima kasih buat yang udah like, ngobrol-ngobrol bareng gua juga. Nah, itu kan komen reader kali. Komen maksudnya, subscribe juga gitu. Terus yang udah membagikan video gue ke semua sosial media gue juga ya, thank you. Selamat bergabung buat yang baru bergabung. Kemarin gue di video sebelumnya nggak ngucapin seperti itu, makanya ada yang bingung ya. Apa sih kayak ngejek katanya.
Masa gue ngejek, emang beberapa yang stay pernah di video gue ya, karakter gue kayak gini gitu kan adanya, ya mau gimana lagi. Tapi gue berkali-kali mengatakan gak ada sedikit pun unsur untuk meledek, bahkan gue sangat membanggakan gitu loh. Jadi jangan kaget buat pioner dimanapun berada yang kemungkinan baru tahu channel Mang Adun, baru nonton, baru lihat, baru nyimak gitu kan penyampaian dari gua seperti ini, ya harap maklum, jangan kaget. Gua nggak bisa berpura-pura jadi orang lain ya. Dan setelah gua ngobrol sama pioner yang lain juga, alhamdulillah yang lain dukung, udah nggak usah roba, malah lebih seru begitu katanya, jadi nggak tegang kayak gitu ya. Oke, thank you. Sorry, biasa gua suka sambil curhat ya. Oke, tetap semangat buat semuanya. Thank you, terima kasih. Nanti kalau ada informasi lagi gua tetap update, tetap gua share ya. Gua bagikan ke semua pioner, dan termasuk pembahasan barangkali gua ada salah kata, ada salah omong, ada salah tafsir, silahkan dibetulkan. Gua manusia biasa ya gitu, manusia biasa yang barangkali oh bukan kayak gitu tuh gitu kan. Nah, betulkan saja, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Di yang biasa di channel Mang Adun juga banyak yang bantu gua ya untuk informasi ke yang pioner yang lain juga gitu. Karena kan gue mengakui gue gaptek, bukan orang hebat gua soal kayak gini ya gitu. Oke, thank you, terima kasih. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.